Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya YouTube pun telah menyarankan dan memberi gambaran kepada kita semua para konten kreator bagaimana cara video kita itu bisa mendapatkan banyak penonton, bagaimana video-video kita itu bisa mendatangkan penonton yang betul-betul alami menyukai konten kita. Sehingga apabila video-video kita itu memang sudah disukai oleh penonton yang alami, untuk pencapaian subscriber dan jam tayang di channel kita pun akan mudah kita dapatkan ya. Tentunya dengan pasti kita harus sering mengecek di bagian analitik. Di analitik pun sudah dijelaskan video mana yang memang harus kita buat selanjutnya, video mana yang memang disukai oleh penonton di channel kita. Nah, kalau seandainya subscriber di channel kita itu misalkan belum mencapai 1000 subscribe, baru 700 atau 800 subscriber ya, ini hanya contoh. Ternyata subscriber di channel kita itu baru 700 atau 800, tetapi ada beberapa video yang justru video tersebut bisa mendatangkan penontonnya itu lebih dari pendapatan subscriber di channel kita. Contohnya subscriber hanya 700, tetapi ada beberapa video yang penontonnya itu bisa melebihi 2000 penonton, 3000 penonton. Nah, itulah video yang memang betul-betul disukai oleh penonton alami. Itu pun tidak semua mereka itu subscribe ke channel kita. Ada yang subscribe, ada juga yang tidak mungkin ya. Tetapi kalau kita mau mempelajari hal ini, lambat laun channel-channel atau orang-orang yang biasa menonton video kita yang tadinya tidak subscribe itu akan subscribe ke channel kita karena mereka tertarik dengan konten kita. Contoh yang harus kita lakukan, tentunya kita harus membuat video tersebut ya. Dari pertama isi kontennya mungkin meskipun itu sama tidak jadi masalah, yang penting kita tidak mengambil video yang sudah kita upload ke YouTube ya. Kita buat nih, saya contohkan, coba semua membuat konten masaknya itu masak terong balado ya. Nah, masak terong balado, tetapi justru hanya membuat konten terong balado tetapi penontonnya kok banyak. Nah, mungkin banyak penonton yang sedang mencari konten tersebut. Buatlah kembali ya konten tersebut dengan satu syarat, buatlah yang betul-betul lebih menarik dari video sebelumnya. Buatlah video dari yang sebelumnya ya, harus menarik. Dan tentunya kita thumbnail harus buat yang semirip mungkin dengan thumbnail yang sudah kita buat terlebih dahulu. Itu aman ya. Yang penting kita tidak ambil video dari video sebelumnya. Lalu untuk metadatanya, kita ambil pula metadata video tersebut, kita masukkan ke dalam metadata video kita yang terbaru yang mau kita upload. Nah, dari thumbnail kita semirip mungkin kita buat, judul kita samakan, tidak jadi masalah. Deskripsi ya kita samakan dengan video sebelumnya, tidak jadi masalah. Nah, dengan cara seperti itu penonton lambat laun akan masuk terus ke video-video kita, sehingga yang tadinya tidak menyukai konten kita, yang tadinya tidak subscribe ke channel kita, itu akan subscribe ya. Jadi kita harus memperhatikan untuk konten-konten kita itu bisa mendapatkan penonton yang betul-betul alami. Kita harus menuruti apa mau penonton ya. Jangan kita menuruti apa mau kita sendiri. Tentunya kalau kita hanya mengikuti kemauan kita sendiri tanpa memperhatikan minat penonton, video kita tidak akan bisa ramai. Penonton maunya video yang seperti ini nih. Nah, video kita itu harus seperti ini. Tetapi justru kita membuat videonya tidak sesuai dengan minat penonton. Nah, penonton pun akan mungkin hanya melewati video-video kita ya, karena mereka tidak suka dengan video yang kita buat. Kembali saya sarankan buat sahabat YouTubeku, YouTube telah memberikan gambaran di bagian, mungkin di bagian dashboard channel ya. Apabila kita masuk ke bagian edit video, di judul pun sudah dijelaskan ada tanda tanya. Mungkin ada tanda tanya itu gunanya untuk bisa memperbaiki judul kita. Apabila mungkin video kita itu sudah bagus, sudah sesuai, kita buatnya dengan semenarik mungkin, tetapi kok penontonnya sepi, itu bisa jadi ada pada judul ya. Mungkin kita harus bisa mengedit judul tersebut semenarik mungkin, kita ubah judulnya
Nah, apabila thumbnail nih rasio kliknya kurang bagus, kita ganti thumbnail yang mungkin lebih memikat lagi untuk penonton mengklik video kita ya. Kalau metadata yang dibilang dengan kata kunci, ya memang kata kunci itulah yang akan menentukan video-video kita itu bisa muncul di halaman beranda, bisa mudah dicari di penelusuran YouTube. Kalau video kita itu mungkin ya tidak memaksimalkan kata kunci, sulit untuk bisa video kita itu mudah dicari dan muncul di halaman beranda. Karena ingat, kita masih pemula, pengikutnya belum banyak. Beda dengan yang sudah pengikutnya banyak, mereka tanpa mengisikan metadata pun penonton akan berdatangan. Ya, kenapa? Karena mereka sudah mengikuti video channel kita. Kalau kita videonya tidak memaksimalkan, video kita itu hanya ditonton oleh subscriber yang mungkin subscriber kita itu masih 700, jadi video kita itu belum tentu ditonton oleh 700 subscriber menonton video kita semua ya. Tetapi dengan cara memaksimalkan kata kunci, mungkin video kita bisa muncul di beranda YouTube orang-orang lain, ataupun bisa di saat dicari di penelusuran YouTube, video kita akan ketemu. Dari situlah video-video kita bisa lambat laun mendatangkan penonton alami. Jadi perhatikan, kita harus bisa memikat penonton masuk ke dalam channel kita dengan satu syarat, kita turuti apa mau penonton di video kita, atau apa mau penonton kita ikutin. Jangan sampai mau penonton begini kita tidak ikutin, sehingga sulit untuk video-video kita itu mendapatkan banyak penonton. Karena saya yakin ya, untuk para konten kreator di sini perjuangan kita mungkin sangatlah sulit di saat membuat video. Mungkin video masak itu perlu perjuangan, konten vlog perlu perjuangan. Tapi kalau kita memang betul-betul memang memahami minat penonton di channel kita, itu akan bisa dengan mudah channel kita itu bisa mendapatkan banyak penonton, subscriber, dan jam tayang pun akan dengan mudah kita dapatkan. Yang penting kita tetap konsisten. Konsisten itu memang sudah sering banyak menyarankan ya, konten-konten yang lainnya tentang YouTuber pemula, mungkin mereka membahas konsistenlah di saat kita upload video. Yang dimaksud konsisten, kalau kita upload videonya misalkan 2 hari sekali, tetap 2 hari sekali. Kalau memang kita bisa nih 1 hari sekali, atau sehari 3 kali atau 2 kali, bisa kita upload, tidak jadi masalah. Justru itu bagus ya. Tapi jangan sampai hari ini nih kita upload 2 atau 3 video, tapi besok tidak upload. Nah, itu yang dinamakan tidak konsisten. Kalau konsisten, cukup kalau mau 1 video ya 1 sehari. Yang saya lakukan itu di channel saya sendiri ya, meskipun saya beberapa videonya sudah saya siapkan untuk dipublikasikan, tetapi saya sudah mematokkan 1 dalam video dalam 1 hari saya upload. Jadi penonton itu ya mungkin meskipun tidak banyak, alhamdulillah ada sedikit peningkatan ya. Jumlah subscriber setiap hari meningkat, jumlah penayangan ya setiap hari meningkat. Dan kalau kontennya tentang tutorial YouTube, ya pasti ya ada salah satu konten yang mungkin konten tersebut memang mudah mendapatkan banyak penonton karena lagi banyak disukai. Karena untuk konten-konten YouTube itu untuk saat-saat ini musiman ya, musimnya lagi rame konten ini, pasti penontonnya akan rame. Tapi bulan depan itu belum tentu konten tersebut bisa rame karena sudah beda lagi musimnya ya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan tetap optimis kalau video-video kita itu lambat laun bisa mendapatkan banyak penonton. Nah, tetap semangat berjuang para YouTuber pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.